Baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada sore hari ini kita dikumpulkan di Zoom meeting kita. Nah, kesempatan yang baik kita semua bisa bertemu. Semoga nanti diskusinya juga menyenangkan, gayeng begitu ya. Nah, Bapak Ibu, sore hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Pak Gatot tentang tektonika arsitektur Sasak di Lombok. Nah, kalau bicara tektonika tentunya sangat menarik Bapak Ibu ya, karena kalau kita ngomong tektonika itu secara faktor yang sifatnya klasik itu kan ada join, kemudian ada detail, ada material, ada objek ya, ada structure juga, construction pasti, dan tentunya mungkin lebih dari itu ada interaction ya. Jadi kalau Franklin bilang ada interaction juga, interaksi bisa bermacam-macam. Interaksi dengan lingkungan, dengan budaya, dengan berbagai hal yang sifatnya kemudian akan mengaruhi kualitas dari tektonika itu sendiri begitu Bapak Ibu ya. Kalau kita ngomong join itu juga itu kan elemen yang paling mendasar sebenarnya dan elemen yang paling terkecil dari konstruksi arsitektur ya. Tapi join yang terkecil itu pun Bapak Ibu ya, sambungan itu bisa dianggap sebagai apa namanya ya, tanda petik generator konstruksi begitu ya. Dalam tingkatan-tingkatan tertentu nanti akan menjadi sebuah apa namanya, menyatukan antar elemen menjadi sebuah bagian, menjadi sebuah sistem dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, sore hari ini kita punya kesempatan yang sangat berharga, sangat apa namanya, sangat bergizi begitu ya, akan mendengarkan hasil riset, hasil penelitian dari Pak Gatot, tektonika arsitektur Sasak di Lombok. Nah, acara pada sore hari ini adalah bagian dari kuliah umum untuk mata kuliah workshop di Magister Arsitektur Kapetra. Mata kuliah workshop itu, Bapak Ibu, kami programnya pada semester ini kita akan belajar tentang tektonika arsitektur lokal begitu, salah satunya arsitektur yang nanti Bapak Gatot akan sampaikan. Nah, sebelum saya berikan waktu ke Pak Gatot, Bapak Ibu, saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau, Bapak Ibu. Insinyur Gatot Adi Susilo, Magister Teknik. Beliau adalah dosen di Institut Teknologi Nasional atau ITN Malang ya. Kemudian beliau S1-nya dari ITS, lulus tahun 85, kemudian lanjut S2 juga di ITS, lulus tahun 2000. Dan yang menarik dari apa yang menjadi pengalaman beliau adalah pengalaman penelitiannya, Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan riset-risetnya Joglo Ponorogo ya, mulai tahun 2009, kemudian 2013 juga model rumah tradisional Ponorogo ini mendapatkan hibah bersaing. Kemudian tahun 2013 itu beliau meriset tentang tampang rumah toko di Kota Malang, ini hibah institusi. Kemudian 2014 melanjutkan riset tentang model rumah tradisional Ponorogo sebagai ketua, hibah bersaing juga. Kemudian 2015 dengan judul yang sama masih hibah bersaing. Nah, kemudian tentang arsitektur Sasak, beliau mulai riset tahun 2019 Bapak Ibu. Nah, ini 3 tahun berturut-turut rasanya. 2019, 2020, 2021. Judul risetnya adalah model arsitektur Sasak untuk metode perancangan arsitektur di Pulau Lombok yang ramah lingkungan. Wah, menarik sekali. Nah, nanti kita akan mendengarkan sharing dari hasil penelitian beliau yang sudah dilakukan selama 3 tahun. Ini mendapatkan hibah penelitian terapan unggulan perguruan tinggi ya dari Dikti. Beliau juga menerbitkan beberapa buku terkait dengan hasil penelitian beliau ya. Salah satunya juga hasil dari riset ini ya, model struktur dan estetika arsitektur Sasak di Pulau Lombok. Kemudian juga yang sebelumnya dia juga punya buku tipe dan tata masa arsitektur Sasak di Pulau Lombok. Sebelumnya juga tahun 2018 beliau punya buku tentang arsitektur Ponorogo, model arsitektur Jawa di Ponorogo. Untuk paper-paper yang berkaitan dengan riset beliau juga cukup banyak Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah model tata masa bangunan rumah tradisional Lombok yang ditulis di Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau dibacakan semua nanti akan menghabiskan waktu. Jadi selanjutnya saya
berikan waktu untuk Pak Gadot, monggo Pak. Waktu Bapak cukup longgar ya, karena ini kan kuliah umum, jadi paling tidak bisa kita diskusi atau setelah Bapak presentasi mungkin sekitar 45 sampai 1 jam, nanti setelah itu kita buka diskusi. Monggo Pak Gadot. Nggih. Dengar nggih? Nggih. Baik, selamat sore Bapak Ibu mahasiswa sekalian. Yang pertama kali saya ucapkan selamat untuk Petra yang mencapai predikat unggul ya, perguruan tingginya. Matur nuwun, Pak. Yang diidamkan oleh banyak perguruan tinggi, lebih perguruan tinggi swasta ya seperti ITN itu ngalamun untuk mendapatkan itu Mas ya. Baik, pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang apa yang telah saya lakukan terhadap arsitektur Sasak di Lombok. Ya, berkaitan dengan apa yang telah saya dapatkan dalam hibah bersaing ya untuk melakukan penelitian. Memang dalam penelitian ini kami mengalami hal yang bersamaan dengan adanya virus itu. Jadi agak terhambat ya, walaupun jarak jauh menelitinya. Untung ada mahasiswa yang asli Lombok yang bantu kami untuk mengadakan penelitian ini. Baik, perlu saya sampaikan bahwa penelitian ini kami memilih berapa ini? Ada 6 lokasi yang saya ambil secara acak. Saya acak di daerah Sade, Limbungan Barat, Limbungan Timur, Belik Sembalun, dan Senaru, dan Belik Kumantar. Nah, dari sini kami langsung melakukan riset keliling. Pemilihan ini sebenarnya masih banyak lokasi, karena kami juga saya dapatkan dari riset sebelumnya lokasi ini, terus coba kita survei awal, terus saya dibantu oleh penduduk sana, pokoknya diambil itu. Di awalnya ada sekitar 10 lokasi, dari situ kami pilih ya ini yang bisa kita lakukan dalam penelitian kami. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita lihat yang pertama daerah Sade. Sade ini ya kita terkenal sekali daerah wisata. Nah, dari situ kita dapatkan tipe bangunan, diantaranya Balik Alang, Bruga, terus Bali Dagang, terus ada Bali, itu rumah macam-macam namanya Bali Tani. Ada Bali Tani, Bali Puntang, Bali Buntar Becik, terus Bali Bantong, Bali Kodong, dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya adalah Bali Tani sebenarnya. Ini modifikasi dari model ukurannya, dari perpaduan macam-macam, maka bervariasi ini bentuknya. Ya, pada intinya awalnya adalah Bali Tani. Baik, kita Adi Susilo. Yeah. Petra. Webinar. Oke. Terus setelah dari Sade kita masuk ke daerah Limbungan Barat dan Limbungan Timur. Nah, ini lokasinya di lereng Gunung Kerinci. Ya. Nah, ini kok Gunung Kerinci sih? Rinjani, maaf. Ya. Jadi semuanya berbanjar seperti ini rumahnya. Di foto kami ada namanya, ini adalah masa bangunannya Bali Tani, terus yang sini ada Pantek atau Pawon. Jadi ada tipe Bali Tani dan Pantek. Selalu berhadapan seperti ini. Nah, ini variasinya Bali Tani kalau di daerah. Jadi lokasi Bali Tani itu selalu di daerah yang berbukit. Nah, ini di daerah berbatu, dia seperti menempel ya di dalam berkontur. Seperti tadi di daerah Sade juga demikian. Masa yang lain adalah Pantek. Pantek itu posisinya di depan Balai Tani. Nah, dia posisinya selalu di daerah yang datar. Ya, Pantek, atau kalau ada dindingnya namanya Pawon. Jadi di dalam Pantek itu seperti ini. Nanti kita lihat strukturnya.
Nah, polanya seperti ini sebagai unit tempat tinggal, yaitu balai tani di sebelah bagian yang berkontur dengan pantek atau paon terletak di depannya. Nah, inilah sebagai tempat yang dikarenakan tempat tinggal itu selalu ada pasangan seperti ini. Nah, ini khusus di daerah Limbungan. Ya. Setelah itu kami masuk ke daerah yang Belik Sembalun. Nah, ini hanya sedikit memang masa bangunannya. Itu ada balai tani. Ya, ini berbanjar ada 1, 4, ada 7 lah masa bangunan. Namun ketika terjadi gempa Lombok kemarin 2018 yang terjadi ini banyak yang roboh. Ya, ini contohnya sebelah ini ada yang roboh. Kita lihat ya, masa bangunan aja ada 2 jenis yaitu balai tani dan geleng. Nah, jadi ini yang terjadi adalah roboh karena ada peninggian seperti nanti kita bahas. Ya, karena peninggian gini akhirnya rontok ya. Nah, ini contohnya dari pondasinya rontok akhirnya rumah-rumah ini roboh. Baik, kita lihat ini kalau di Belik Sembalun. Kita masuk ke daerah yang lain ada Senaru. Nah, Senaru itu lokasinya di daerah datar, ya datar. Pola masanya ini tempat tinggal. Kalau di sini namanya adalah review. Ya, jadi selalu menghadap ini namanya ini berugak nomor 3. Nah, rumah-rumahnya selalu menghadap ke sini. Polanya seperti itu. Ini juga demikian. Ini rumah ini Balai Mengina namanya. Nah, ini selalu beradab di daerah depannya selalu berugak. Jadi pola masanya seperti itu dan ini berdasarkan keluarga. Kalau ini satu keluarga, B ini C keluarga, A ini tua balai ya, balai yang orang tua, paling tua di sini. Jadi ini satu keluarga, satu family yang depannya ada berugak. Polanya seperti itu. Baik, kita lihat masa bangunannya apa aja yang ada di situ. Yaitu ada Balai Mengina yang tipe yang lain. Ini ada berugak, tempat duduk-duduk ya, posisinya selalu di depan Balai Mengina. Terus ada geleng, geleng itu hampir sama dengan pantek tadi, namun lebih kecil ya. Terus ada lagi sambi, sambi itu lumbung tapi lebih kecil. Nah, geleng ini juga fungsinya untuk nyimpan padi, namun posisinya tinggi. Nah, ini kan kita lihat per tipe bangunannya akan kita coba kupas nantinya. Baik, kita lanjutkan ke daerah. Oh, ini masih ya pola masanya seperti ini. Balai Mengina depannya berugak. Nah, karena ini keluarga, jadi berugak ini biasanya dipakai untuk bersama, untuk menerima tamu dan sebagainya duduk di sini, kerja di sini. Jadi pola susunan masanya seperti ini. Ini khusus di Senaru. Nah, ini Balai Menginanya. Baik, nanti akan kita kupas di selanjutnya. Selanjutnya di daerah Gumantar. Ini berbeda dengan yang di Senaru. Kalau Gumantar itu bergerombol sesuai dengan tugas membentuk zoning. Nah, ini seperti zon penghulu ya. Saya lupa tugasnya apa. Jadi ada zona ini Mangku, ada zona apa ini? Ya, ada lagi zona Toa atau Turun, ada zona Raden, ada zona Mokto. Jadi ini mengelompok masing-masing ini bertugas sesuai dengan tugas dalam mengolah kampung ini. Ya. Ya, ini ya. Nah, ini Pegelan. Nah, ini aku DL, kamu kok DL gak apa-apa DL lah. Ya sama DL kan. Oke. Baik, jadi ini Kampung Belik Gumentar. Jadi fungsi daripada mengelompok sesuai dengan tugas dari pengelolaan kampung ini ya.
Baik, tipe bangunannya apa saja yang ada di sini, yaitu balai mengina. Ya, namanya sama dengan di Senaru, namun bentuknya dia akan berbeda, akan kita bahas juga nanti dalam selanjutnya. Ada sambi untuk nyimpan padi, ini balai kayu untuk nyimpan kayu. Ada brugak. Jadi brugak di sini tipenya macam-macam, ya, tergantung dari fungsinya. Nah, ini yang artinya nenek moyang kita itu sudah mempertimbangkan fungsi gitu ya. Kalau untuk duduk-duduk dia rendah ini kakinya, tapi kalau brugak untuk persiapan sesaji dia agak tinggi, namun untuk nyimpan sesaji dia tinggi sekali. Ini jadi artinya di sini tipe brugak pun dipengaruhi oleh fungsi kegunaan daripada brugak tersebut untuk apa. Ya, artinya nenek moyang kita sudah memperhatikan itu. Nah, ini tapi menariknya di sini nih. Baik, kita lanjutkan ke kata masa kita simpulkan. Kalau di Sade polanya ini balai tani depannya penunjang ya, bisa untuk macam-macam karena ini daerah wisata jadi polanya seperti inilah. Ya, di belakang lebih tinggi. Kalau di Limbungan polanya selalu balai tani, depannya geleng, terus balai tani, paon, balai tani, pantek selalu gini. Ini satu zone untuk tempat tinggal. Satu tempat tinggal selalu seperti ini. Kalau di Sembalun itu polanya ditata sedemikian rupa sulit untuk artinya karena ini kelihatannya ditata untuk wisatawan kelihatannya. Ya, Belik Sembalun ini. Namun saya nggak tahu ya, ini katanya lebih tua dibandingkan daerah yang lain. Namun ya, dan ini daerah yang tadi yang roboh ya. Jadi karena ada peninggian ini, maka balai tani di daerah Belik Sembalun ini banyak yang roboh. Oke, di Senaru polanya selalu balai mengina depannya brugak, balai mengina depannya brugak. Polanya seperti itu. Kalau di komentar berdasarkan kelompok-kelompok masa bangunan, nah, fungsi daripada tugas daripada yang menghuni di sini, polanya bisa berhadapan sini, bisa juga depannya ini atau tanpa brugak juga bisa. Artinya menyebar, yang penting mengelompok menjadi satu per setiap tugas. Itu susunan masanya, tata masanya. Baik, kalau tipe bangunannya, nah, itu bisa simpulkan ada balai tani. Ya, balai tani itu yang ada di Sade. Ini yang Sade, ini yang di Limbungan. Ya, Limbungan daerahnya betul-betul daerah perbukitan. Nah, ini contoh ya ketika dia mengalami tidak di dalam ya ini kenaan air ya akhirnya roboh. Demikian juga yang ini yang ada di Belik Sembalun tadi ya, dibikin pondasi. Kalau ini kena gempa kemarin 2018 semuanya bisa roboh seperti ini. Tapi kalau yang di ini yang nempel di Sade itu semuanya tidak terjadi roboh ya. Ini tipe yang pertama balai tani. Yang kedua balai mengina. Balai mengina ini ya ada dua, yaitu di Senaru dan balai mengina yang ada di Gumantar. Nah, bedanya di sini ini lebih jendit ya, bahasa Jawanya jendit. Karena emperannya difungsikan seperti di sini nih. Nah, terus kalau di Belik Gumantar dia lebih miringannya tajam tanpa ada emperan. Nah, nanti kan kita lihat strukturnya seperti apa. Nah, ini ruang dalamnya seperti ini. Ini tipe yang kedua, balai mengina. Yang ketiga, brugak. Brugak itu difungsikan untuk tempat duduk tadi, di Sade itu ada, namun kakinya hanya 4, istilahnya sekepat ya, dinamakan brugak sekepat. Sedangkan di Senaru itu kakinya 6. Nah, kita tadi polanya selalu diapit oleh 2
Bali Menggina. Terus belik gumantar itu juga fungsinya seperti tadi, ada untuk tempat duduk, untuk persiapan sesaji, dan untuk nyimpan saji. Jadi tipe yang ketiga tipe berugak. Terus lumbung tempat menyimpan padi itu ada, kalau di Sade dinamakan balik alang, bentuknya seperti ini. Nanti kita coba kupas strukturnya. Terus kalau di Limbungan itu ada pantek, ada paon. Nah, Limbungan tipenya fungsinya sama untuk nyimpan padi. Kalau di ada geleng, kalau di mana ini? Tutup saya, maaf. Di Sembalun ya. Nah, terus kalau di daerah Senaru itu ada geleng dan sambi, ya, tipe lumbungnya. Kalau di daerah Gumantar hanya sambi saja. Nah ini, jadi di Gumantar yang tadi masa yang ada hanyalah ada sambi saja. Ini yang kenapa kok nggak ada ini ya, geleng itu nggak ada ya. Nah itu yang penyebarannya seperti itu. Baik, nanti akan kita coba strukturnya seperti apa. Mantar. Oke, kita coba sistem struktur arsitektur Sasaknya. Balai Tani. Ya, yang pertama, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa pertama kali adalah persiapan lahannya. Ini karena daerah-daerah berkontur biasanya ditata seperti ya, dibikin sedemikian rupa ya sehingga bisa dipakai untuk baik. Terus nah ini tangganya, kalau istilahnya arus ganjil dan sebagainya itu ya mungkin pernah selalu berjumlahnya ganjil ya, tuh 2, 3, sehingga kaki kalau naik kakinya kiri masuknya kaki kanan gitu ya, selalu seperti itu. Baik, terus ini dinding yang sebelah ini biasanya terbuat dari kotoran sapi dengan tanah pakai untuk pembatas ini. Nah setelah ini terbentuk siap, baru kemudian dipasang kerangkanya, kerangka yang sebelah sini nih. Ya ini. Jadi kerangkanya seperti ini. Nanti kita lihat strukturnya seperti apa. Nah, baru memasang bagian atas. Nah, ini detailnya seperti ini. Jadi ini penahan ya, yang bambu yang ini hanya penahan. Bagaimana agar ini bisa berdiri? Nah, struktur ini bisa panjang dan otak ini bisa berdiri gimana? Sementara ditahan seperti ini. Ya. Baru kemudian dipasang ini dulu, samping ini. Jadi ini tahan aja, sedangkan nanti kerangka atapnya akan numpang di sini saja nanti, bambu biasanya. Kita lihat nanti coba. Nah, yang dulu dipasang itu adalah yang sebelah samping, yang samping dulu. Yang dipasang adalah bagian samping dulu, karena posisinya ini di bagian bawah. Sedangkan yang depan nanti dipasang yang terakhir. Nah, posisi ini apa ya? Istilahnya seperti dicantolkan saja, ini cantolkan di sini lah, ini nyampir gitu saja. Nah, yang samping ini ya. Nah, baru ini posisinya seperti ini, bentuknya seperti ini. Nah, jadi rangkaian bambu dibikin ini terus jadi ini bagi satu numpang saja di bagian ini, di panceng ini. Nah, jadi ini strukturnya. Nah, ini kalau tampak dari sini seperti ini panjangnya ini. Nah, baru kemudian dipasang ini, bagian ini. Ini saya nggak ada detailnya ya. Jadi ini hanya bambu yang diikat di sini, ditahan di atas ini, terus numpang di daerah sini aja. Baru nanti diikat oleh
gapit namanya, supaya tidak bergeser. Kita lihat detail yang lain. Ya, ini pemasangan rangka atap bagian depan. Kita lihat yang lainnya coba. Ya, pemasangan rangka atap sangkok di depan dipasang. Nah, nanti kita lihat detailnya ini. Jadi rangka ini setelah diikat supaya nggak geser, jaraknya supaya rapi lah, ini dipasang namanya gapit ini di bawahnya ya, digapit, diikat supaya jaraknya sama. Nah, itu. Nah, posisi yang depan ini lebih tinggi dibandingkan yang samping ya, karena ya untuk tidak menghindari supaya air nggak masuk ya. Nah, itu. Nah, ini posisinya seperti itu. Nah, ini kalau udah jadi seperti ini, dikasih atapnya dari ilalang. Nah, ini sampingnya selalu di samping, ini lihat sampingnya di bawah ya. Atap samping itu posisinya di bawah, yang depan nutupi, nah, sehingga air hujan tidak masuk ke dalam. Nah, itu yang di Balai Tani. Nah, ini contoh yang tadi ketika posisinya tidak ini diambil ya, dipakai untuk bikin batu bata, tanah dan sebagainya, ya, akhirnya roboh. Ini contoh-contoh yang Balai Tani yang tidak dalam posisinya di daerah kemiringan. Ini yang tadi kita lihat di daerah yang Sembalun yang kena gempa juga dengan peninggian seperti ini, akhirnya juga roboh juga. Nah, ini. Jadi Balai Tani ini adalah ini contoh ya, lepas, jadi lepas ya, karena pondasinya tergetar ya, akhirnya rontoh. Pondasinya rontok, nah, arsitekturnya juga ikut rontok. Nah, Balai Tani adalah balai yang khusus didesain untuk lahan berkontur ya. Jadi ini memang didesain untuk daerah berkontur. Kalau dibikin Balai Tani tanpa kontur, yang terjadi seperti ini ya, roboh semua ini. Nah, ini menunjukkan bahwa arsitektur lokal kita sudah sangat memperhatikan potensi dari alam itu sendiri dalam merancang ya. Belum bahannya ya, sangat mudah didapatkan di sekitar. Nah, ini tidak ini saja adalah dia juga menghadirkan ini estetikanya sedikit ya, seperti ini. Sempat menghadirkan seperti ya detail-detail estetika, sambungan-sambungan diselesaikan dengan yang ya ada yang bentuk lebih sederhana seperti ini yang ini. Nah, itu yang agak penyelesaiannya agak serius. Tapi kalau ya ada yang tidak banyak yang pakai ini, namun sederhana sekali. Terus olahan mungkin dinding ya dengan bervariasi anyamannya yang bermacam-macam ya estetikanya ini dinding di dalam antara ruang sangkok dan inak bali seperti ini. Terus ya ini yang khas, ini pintu ini kusen pintu ya, penanding lawang ya, ini biasanya ditempel di sini nih. Bentuknya bisa macam-macam seperti ini. Ini khas yang bolehlah dikatakan khas ya di Sasak. Nah, di dalam juga kalau ada tiang ya kadang-kadang dihadirkan dengan sedikit ukiran itu. Penyelesaian detail walaupun di dalam. Nah, gelap ya ini di dalam ini. Ya itu, ini untuk Balai Tani. Jadi Balai Tani adalah balai yang didesain di daerah yang berkontur, punya kemiringan dengan penyelesaian yang ya olahan estetikanya ya sedikit sekali ya seperti ini. Artinya saya katakan sangat sederhana, simple tapi ya lebih sangat person dari pemilik rumah ini. Baik, kita lihat ke Balai Mengina. Sekarang Balai Mengina adalah balai yang terletak di daerah datar, ya, relatif datar. Nah, proses strukturnya ya di daerah datar. Nah, kita yang pertama kali yang dirangkai adalah inak balai induk ya. Nah, ini dua lantai. Nanti kita lihat ya persiapan rangkanya dibikin ya, ini macam-macam baloknya ya. Terus dipasang. Nah, ini yang bisa saya temukan di sini adalah pemasangan pasak. Nah, pemasangan pasak itu letaknya selalu di bawah. Ya, ketika penyelesaian pasak selalu di bawah. Ini yang kemarin terus saya tanyakan
ternyata kalau ada gempa lama-kelamaan pasak ini kendor, ya, sehingga bisa bergoyang gitu katanya. Jadi lama-kelamaan kalau ini di atas sulit kendornya, ya kalau di bawah, oh gitu, dan posisinya harus di bawah. Jadi pemasangan pasak selalu di bawah. Nah, setelah itu dipasang ini, dan terus kerangka atasnya juga dipasang ini. Nah, posisi coba ini ada enggak? Nah, ini juga demikian. Ini hanya masuk ya, jadi bukan tidak ada pasak sama sekali, numpang terus dikunci kuncinya. Jadi yang dipasang yang sebelah, yang bawah, yang dulu ini, yang bawah ini, terus ditumpang yang ini, yang mujur ini. Nah, lempen pendek, lempen panjang dipasang, lempen tinggi terus ini, terus baru dikunci oleh tertutup ini pengunci di atas ini. Klek itu. Nah, udah ini sudah jadi satu rangkaian, ya. Baru kemudian dipasang bagian selanjutnya. Nah, dipasang ini atas ini, ya. Pasang balok bong, ya. Dipasang ini. Jadi ini bentuknya ya hanya gini, ya, artinya masih bisa gerak-gerak ini. Ya. Terus baru yang sisi sini dirangkai juga sebelah sini. Ya, sama dengan yang di balai tani, dipasang bagian pinggir dulu. Sini bentuknya hampir sama, tapi ini lebih besar. Ya, atap samping ukurannya lebih besar, balai menghina itu lebih besar. Ya. Ini jadi rangkaiannya hampir sama dengan tadi, namun lebih besar. Terus baru dipasang bagian depannya, ya seperti ini. Ini untuk khusus balai menghina, hampir sama, namun ini daerah datar ya. Bedanya di sini adalah ada lantai atas ini, inak balai. Ini fungsinya untuk menyimpan barang-barang berharga di ruang ini. Ya, fungsinya seperti itu. Nah, nanti kita lihat detailnya yang lain. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa antara Senaru dan Belik Gumantar itu ada sedikit perbedaan bentuk ya. Kalau di Belik Gumantar ini karena ininya terasnya kecil, maka dia numpu hanya sebelah sini saja, cukup kecil ini. Ya, sini. Namun kalau di Senaru karena perlu teras, lah ini tidak numpu sini, namun ini ditumpukan di sebelah sini. Nah ini yang jadi sehingga ada lubang anginnya bisa bertiup masuk sini. Nah, ini yang terjadi di Senaru. Nah, kalau di Belik Gumantar seperti ini. Baik, terus dindingnya juga gitu, kita pakai anyaman, namun lain. Anyamannya ini bilah bambu dipotong agak tebal ini. Mungkin faktor keamanan ya, mungkin lebih ini dibandingkan yang tadi. Ya, ini di dalam ruang dalamnya. Nah, untuk mencapai inak balai ini di atas ini tidak langsung tangga gitu, namun biasanya keliling dari sini, terus ada agak naik tinggi sehingga ini terus naik sampai sini. Jadi ini seperti apa? Ya dibikin seperti amben, ini paling tinggi, di bawah sana agak rendah sebagainya. Ada tingkatan itu. Ya, yang jelas fungsinya lebih untuk menyimpan ya. Untuk mencapai ini selalu berputar dari belakang ini. Terus ini macam-macam pintunya ya, jadi olah sama dengan tadi, dengan ada di balai tani, bentuk ini untuk masuk ke inak balai pakai kusen bentuk kas ada di Lombok Aja. Nah ini yang tadi. Jadi posisi pasak selalu di bawah ya masih apa? Masih sempat untuk berestetika ya dibentuk seperti ini. Nah, ini juga gitu. Nah, saya lihat ya masih. Tapi posisinya selalu di bawah untuk mengunci. Nah, kalau bergerak yang terjadi ini biasanya kendor terus bisa lepas sampai lepas. Itu kalau lama getarannya lama-lama lepas gitu. Baik. Nah, ini yang di atas saya ini permainan estetikanya adalah ini. Tiang ini menjadi sesuatu yang saya nggak ngerti ya, diukir. Padahal ini tempatnya di dalam ini.
gelap, namun masih sempat untuk dibikin ini. Ya mungkin saya kurang tahu, kemarin nggak ditanyakan apa maknanya, tidak ke sana saya menelitinya. Namun masih berestetika dia kobra seperti itu. Demikian juga di ujung-ujung ini ada sedikit ukiran kadang-kala. Di ujung-ujung ini. Ini ada ukiran seperti ini. Tidak selalu ya, tidak. Ada beberapa kita temukan ada sedikit ukiran. Baik, ini yang untuk Bali Mengina. Nah, yang selanjutnya, jadi Bali Mengina adalah khusus untuk daerah yang lahan datar, rumah Sasak yang khususnya di lahan yang datar. Kalau Bali Tani adalah khusus untuk daerah berkontur, punya kemiringan. Baik, sekarang kita coba lumbung. Nah, ini perubahan lumbung itu ada dua bagian, yaitu ini bagian bawah, dan bagian kepala atau atas ya. Kepala ini. Kalau di Sade, ini bentuknya seperti ini, dikenal dengan Bali Alang. Namun kalau di Sembalun, ini bentuknya seperti ini geleng. Di Senaru, nah geleng juga, namun atapnya lebih menjorok, lebih menaungi. Sedangkan di Limbungan, yang berpasangan selalu pantek berpasangan dengan Bali Tani, ini atapnya lebih menaungi. Nah, berubahnya menjadi paon. Jadi proses transformasinya seperti ini. Ya, ini yang terjadi. Kita coba bagaimana strukturnya. Nah, ini merangkainya pertama kali dirangkai 4 tiang dirangkai seperti ini ya, dengan balok jahit ini diikat seperti ini. Nah, pasaknya selalu di belah bawah. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Jadi ini maaf, ini pasaknya nggak tahu. Selalu ada di pasak di bawah ini. Nah, dia lumpuh di batu atau umpak ya. Terus di antaranya dikasih hijau. Nah, itu. Nah, jadi ini pasaknya di bawah ini. Baik, setelah ini dirangkai baru ini dipasang ini kerangka untuk duduknya supaya agak nggak goyang. Ya. Ada nggak? Nah ini, jadi rangkaiannya seperti ini. Balok-baloknya seperti ini, jadi sehingga ini sudah mulai tidak goyang-goyang. Nah, baru di atasnya dipasang namanya jelepeng. Jelepeng itu kalau saya tanya di sana apa ini namanya, itu tempat HP katanya gitu. Ya, fungsinya seperti ini. Posisinya di kolom tiang bagian atas dikasih seperti ini. Nah, ini posisinya seperti ini. Ada dua model ya. Ini agak lebar, yang ini agak kecil. Nah, akan kita lihat. Nah, namanya ini jelepeng. Kalau ini di daerah Limbungan, kalau ini di Sade ya, untuk Bali Alang. Kalau ini untuk geleng. Nah, nanti akan kita lihat. Nah, setelah dipasang ini jelepeng, maka di atasnya dipasang balok galang. Nah, sebenarnya saya ini gambarnya ada purusnya tembus sampai atas ini ya. Sebenarnya tidak demikian ya, tidak sampai sini ya. Ini contohnya gambar ini, dia hanya tumpang mungkin supaya hanya bisa bergeser, tapi bisa bukan mengikat, tidak tembus ya. Ini tidak tembus seperti ini. Namun seperti ini posisinya. Jadi jelepeng ini sekaligus memegangi balok galang ini. Kalau ini kan lebih panjang ya, ini lebih lempeng, lebih sehingga gesekannya bisa ditahan ini. Seperti itu. Nah, ini yang sehingga ada dua bagian ini betul-betul terlepas itu. Antara ini balok galang, terus ini yang rumah untuk padi di atas ini. Coba kita lihat ke selanjutnya. Nah, untuk Bali Alang ini
lain lagi ya. Bayi lalang langsung di atasnya adalah berbentuk papan seperti ini, papan yang tebal-tebal ini langsung dikepit seperti ini. Jadi numpang di atas balok galang langsung di sana. Ya, ini. Jadi ini papan terus dikepit dengan ini supaya nggak lepas. Nah, numpang di balok galang ini. Nah, yang ada yang strukturnya. Baru kemudian dipasang ini tiang pandu. Nah, ini menancap di sini aja. Ini ada lubang-lubangnya di sini dan menancap di atas ini. Ini kerangka daripada kerangka dari balik alang ini rangkanya. Nah, baru kemudian dipasang ini waras itu dari bambu ya, diikatkan di sini, lingkung di atas sini, diikat di atas ini pakai insun ya. Nah, diikat sini itu terus supaya jaraknya rajin dikasih lidi itu batang kayu ini. Nah, muncul ini diikat supaya bentuknya rapi. Nah, seperti ini. Bagian dalamnya sehingga melengkung itu sebenarnya terbuat dari karena akibatnya bambu. Bentuknya dilengkung itu, baru variasi di sampingnya dipasang ya, dikasih jendik. Nah, ini hanya supaya lebih manis itu ya. Seperti ini. Nah, ini posisinya seperti itu. Nah, terjadilah balik alang sudah terangkai seperti ini. Ini terus sedangkan untuk geleng ini. Jadi setelah balok galang dipasang, di atasnya itu ada belandar dan pengeret. Ya. Pengeret ini istilah seperti di arsitektur Jawa ada belandar, pengeret. Bahasanya kok sama saja juga. Hampir ada kesamaan nama balok. Nah, setelah itu ini posisinya seperti itu. Ya, di atasnya kalau geleng langsung dipasang balok atas ini dan terangkailah seperti ini. Ya, rangkainya di atas seperti ini ya seperti sama dengan di yang Bale Menginah bersama ya, dikunci sama dengan itu. Yang jelas tidak ada paku dan sebagainya ya. Ini hanya tumpang dan ikat yang ada itu. Nah, ini juga gitu demikian jadi tidak kuda-kuda ya, satu sini dibiarkan langsung menancap di sini. Nah, terjadilah ini terus seperti ini. Tiang panjang ini kambang ya. Ini panjang ini kambang ini ya, posisinya seperti ini. Baru dipasang atap yang samping. Nah, samping ini baru dipasang atap yang nah, terangkailah geleng ya, seperti ini. Nah, baik terus ini yang tadi jadi balok ini jahit ini ya ini terikat dengan pasaknya selalu di bawah ini, pasaknya selalu di bawah. Jadi kalau goyang ya tidak bisa lepas lama-kelamaan. Ini macam bentuk jelepengnya juga bermacam-macam tadi, ya estetikanya bentuknya bisa macam-macam lah. Kalau ini khusus di sade tadi untuk balik alang, tapi kalau ini untuk geleng, bentuk jelepengnya bisa macam-macam. Ini ukir, jadi juga menghadirkan untuk balok galang. Bisa macam-macam ya, sederhana, ya bisa polos, atau bisa sedikit diukir, ini ada sedikit dihadirkan, nah ini juga agak rumit sedikit. Nah, artinya tergantung juga ya, jadi saya melihat kemampuan berestetika ini ya, saya sangat tergantung dari pemiliknya, tentu berkaibat ke harga dan sebagainya. Nah, ini balok galang di atasnya ini tadi balok belandarnya juga dibikin. Nah, ini juga saya juga bertanya ya, ini ukirannya arahnya ke bawah. Ya, digambar seperti roda. Nah, kebetulan menumpu kan di sini, numpu di jelepeng ini ya. Saya kan mesti ada gerakan ke arah sini. Mungkin terus dikasih bentuk ini bulat-bulat selalu gitu. Nah, menghadapnya ini ke bawah. Namun untuk belandar ini bentuknya masih menghadapnya ke atas. Nah, ininya. Ya. Nah,
Ini juga bentuknya gitu. Jadi kalau berestetika itu, atau mungkin fungsi ya, fungsi bisa dipakai untuk numpu ini, numpu apa kayu ini sehingga sasaran atapnya bisa lebih luas. Bisa juga seperti itu. Baik, kita lihat, nah ini jajaran atapnya juga gitu. Nah, ini sekali lagi kapitnya sama dengan di balai-balai yang lain tadi, selalu dibiarkan dirangkai, setelah itu diikat oleh kapit ini sehingga jaraknya bisa rajin rapi gitu. Nah, fungsinya kapit untuk itu. Nah, ini suasana di bawah ruangnya bisa dipakai untuk macam-macam kegiatan. Kalau untuk masak yang namanya paon, nah, bisa untuk duduk-duduk. Ya, ini saya bisa menyempatkan ya lebih nyaman ya untuk duduk karena ini di limbungan ini lebih luas ini bisa dipakai untuk aktivitas yang lebih. Baik, kita lanjutkan ke lumbung tadi, terus kita ke beruga. Beruga itu tempat duduk yang ada di Senaru sama Komentar. Ya, dirangkai karena ini kaki 6 jadi ke-6 ya, dirangkai gini dulu. Nah, sekali lagi nama-nama baloknya. Setelah itu ini diselesaikan dulu, dikunci ya, baton ini pengunci sehingga ini tidak bergerak. Ya, dirangkai. Setelah itu bagian atas juga demikian dirangkai. Sekali lagi kalau ini numpang ya, ini jadi balok ini masuk ujung ini, terus yang sebelah ini numpang di atas balok panjang, kuncinya ini di ujung ini pengunci, krek gitu. Nah, ini jadi Mas Sampai. Jadi ini bisa dipindah-pindah. Nah ini posisinya setelah itu masang ini balok yang bagian tengah ini juga gitu, tancap gitu aja supaya nggak gerak, biasanya dikasih diikat lebih dulu, baru dirangkai yang lain lah, baru bambu-bambu di sini dipasang. Nah ini posisi anunya. Nah setelah itu dipasang, ini dirangkai ini. Hasil diawali tentu yang ini dulu, baru yang ini samping. Nah ini untuk beruga, sedangkan berapa orah lah. Nah ini kalau beruga tadi sudah untuk di komentar sudah saya sampaikan di depan, sangat tergantung dengan fungsinya. Kalau untuk duduk lebih rendah, kalau untuk ini ada sangat memperhatikan fungsi juga. Nah ini yang penyelesaian dari pasak-pasak ya. Jadi ini selalu di bawah posisinya, posisi pasak bawah. Nah ini juga itu hadir bentuk seperti ini adalah untuk menahan apa ini atas ini kunci pengunci apa tempat duduk. Nah, supaya nggak turun dikasih seperti ini, bentukannya seperti ini. Jadi sangat sederhana sekali tapi menarik ya. Nah, bagian atas ini biasanya bisa macam-macam, dikasih bentuk ukir, bentuknya variasinya bisa bermacam-macam. Nah, ini di tiang-tiang di atas juga dihadirkan ukiran yang bisa bermacam-macam juga polanya. Nah, ini suasana di dalam, tiangnya juga boleh dihadirkan seperti ini untuk penyelesaian ya estetikanya ya. Nah, nyaman duduk di sini. Nah, ini fungsinya adalah betul-betul untuk tempat duduk ya ini. Kalau yang ini saya karena rendah bisa untuk duduk-duduk, untuk istirahat dan sebagainya. Nah, ini suasana di bagian atasnya. Ya gitu untuk tipe beruga. Ya, mungkin saya kira sudah semua tipe sudah kita sampaikan. Ya ini model bukunya. Ya monggo kalau berminat nanti gampang lah oleh Pak Agus. Sudah terbit. Nah sekian mungkin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tolong balik lagi itunya bukunya tadi Pak. Malu Pak Yusuf. Jangan bangga lah. Monggo Pak Gatot, bukunya dipromosikan di sini. Iya, oh iya. Terus. Iya. Iya, nggih. Monggo. Nah, gitu. Nah, ini buku ini alhamdulillah terima kasih banyak Pak Yusuf. Pak Yusuf sudah membaca ini, sudah ada komentar
dari Pak Yusef. Banyak terima kasih Pak Yusef. Sekarang. Terima kasih banyak Pak Yusef. Saya belum sempat sowan juga. Jodohan pandemi. Yeah. Mungkin gitu. Terima kasih banyak. Baik, Pak Gado, terima kasih banyak untuk presentasinya. Nah, ini Yeah. tadi yang saya catat, lokasi penelitian Bapak tadi kan ada dari Sade, kemudian Limbungan, kemudian di Sembalun ya, Belak Sembalun, kemudian di Senaru, Belik kemudian Sembalun. juga di Kumantar juga ya. Ya. Kemudian tipe bangunan yang tadi juga disampaikan Bapak tadi ada Balai Tani, Balai Menginah, kemudian Lumbung itu ada Geleng, kemudian Paon, Balai Alang, kemudian ada Pantek ya Pak. Pantek ya. Kemudian ada Beruga Yeah. yang tadi disampaikan. Yeah. Ya luar biasa. Dari mulai tata letak, kemudian model tipe bangunan, kemudian konstruksi masing-masing disampaikan juga oleh Pak Gado tadi dengan sangat detail. Bahkan mulai membangunnya juga diceritakan juga, mulai dari menyiapkan bidang dasar sampai kemudian rangkaian rangka atap. Baik Pak Gado, ini ada satu pertanyaan, panjang sekali ini, kita bacakan ya. Dari Pak Raka Sonigia. Ini ingin bertanya yang cukup teknis. Saya Raka, Material Industrial Science. Ini saya undang untuk bertanya langsung saja ya, supaya mungkin lebih. Monggo Pak Raka, silakan. Ini kita santai ya, forumnya, jadi silakan. Selamat sore Pak Raka. Selamat sore. Baik, kalau tidak berkenan saya bacakan. Untuk jarak modul rangka kolom Balai Tani berapa ya Pak Gadot? Apakah menganut angka-angka tertentu, misalnya kelepatan 3 atau 4? Kemudian aplikasi material yang unik dari suku Sasak adalah lantai dari campuran tanah dan kotoran sapi. Bahkan anggota keluarga suku Sade setiap hari mengepel lantai dengan campuran kotoran sapi setiap beberapa hari sekali. Apakah riset yang pernah mengangkat keunikan ini secara ilmiah untuk menentukan persentase campuran tanah dan kotoran sapi sehingga dinding tersebut tidak terak halus atau terlalu lembab? Terima kasih. Monggo Pak Gadat ditanggapi pertanyaan dari Pak Raga. Ini yang jadi bahan yang dipakai yang Balai Tani saya kalau di Sade ya saya lebih ke arah ke mana aja, ke Limbungan aja sama-sama Balai Tani. Jadi bahan untuk ini adalah tanah dari sekitar ini dicampur dengan kotoran sapi biasanya gitu. Ya, terus dibentuk seperti ini. Nah, itu aja. Terus kalau pakai ya memang kalau dulu saya ingat juga kalau dulu di rumah ibu saya selalu kalau ada sisa parutan kelapa itu dipakai untuk tekel abu-abu itu loh Pak, digosok kan menjadi mengkilap kan gitu. Ya sama dengan itu saya lihat juga sisa. Jadi kalau orang Lombok ini minyaknya minyak kelapa, ya, sering bikin sendiri lah. Sisanya itu biasanya dipakai untuk menggilapkan lantai di dalam ini. Nah itu yang saya tahu. Jadi yang saya amati seperti itu. Mungkin gitu Pak. Bagus. Dia ada pertanyaan tentang jarak antar kolom. Oh ya, Pak. ya Apakah gini. ada... Nah ini, terima kasih banyak. Saya sebenarnya salah satu PR pertanyaan dalam penelitian saya itu sama dengan di arsitektur Ponorogo itu saya mau mencari proporsi sebenarnya. Proporsi tipe bangunan itu seperti apa sih? Nah, kan bentuknya kok. Saya tidak menemukan tidak menemukan keajekan jarak ya. Dia sangat tergantung dari tingginya kontur. Nah, saya lihat tangga. Jadi tingginya tangga itu bisa macam-macam, Mbak. Jadi itu yang mana ya? Balai Tani. Nah, sebentar. Nah,
Balai Tani, coba kita lihat. Oh, enggak ada ya sini. Nah, jadi tingginya sorry, ini ya, ini ada tengah. Nah, ini tingginya tangga ini tidak sama. Ini bisa macam-macam, agak tinggi, bisa ada kadang tinggi sekali, ya. Namun sekali lagi ya selalu dibikin ganjil itu. Nah, kami tidak menemukan jarak-jarak ini berapa, itu nggak bisa. Jadi kami berapa sampel saya ambil, terus saya mau cari proporsinya, saya tidak bisa tidak bisa mengambil. Artinya tidak ada patokan yang pasti untuk jarak kolomnya harus berapa, hitungannya berapa. Saya nggak jumpai. Dia sangat murni berdasarkan kondisi tempat berdirinya tempat berdirinya Balai Tani ini. Seperti apa ya baru terus dibikin gitu aja. Saya lihat seperti itu. Mungkin Tidak dibuat Pak, pengukuran, Pak. Apa tidak dibuat pengukuran, misalnya di Sade itu ada 10 rumah. Nggih. Ya, 10 rumah itu diukur panjang lebarnya, tingginya berapa semua. Sudah saya sampelnya saya ambil. Dari situ kan ketemu proporsi perbandingannya. Nah, kalau macam-macam Pak Yusef. Betul, macam-macam. Karena apa macam-macam? Karena pengukurannya memang dibuat berbeda, seperti di Jawa. Di Jawa itu pecak, tetap pecak itu ketemunya harus 5 pecak. Ya. Tapi pecaknya Pak Gatot sama pecaknya Pak Yosep beda. Nah, artinya apa? Di Lombok sana pecaknya itu ada. Kita belum menemukan aja. Kita hanya menemukan metrik, ukuran metriknya. Iya. Kalau ukuran metrik itu dikonversi ke dalam panjang telapak kaki, ketemulah pecaknya. Saya semester kemarin memberi tugas anak-anak Parahyangan semester 7, semester 8 untuk melakukan pengukuran dengan menggunakan petungan, Pak. Di rumah limasan di Jogja, daerah Jogja. Ada 8 rumah limasan. Dan ternyata dengan menetapkan pecak itu di setiap rumah bisa cocok dengan primbon, petungan primbon. Karena apa? Di rumah A pecaknya itu 32 cm, di rumah B 38 cm, di rumah C 36 cm. Kalau dipakai 36 cm ketemu 5 pecak, kalau dipakai 38 cm ketemu 5 pecak. Nah, sehingga kalau yang ada di tempatnya Pak Gatot, Anda bisa kemudian menggunakan ukuran-ukuran totalnya itu sebagai pecak total. Kemudian dilakukan eksperimen. Satu pecaknya itu mulai dari 32 cm sampai 40 cm. Pasangi aja. Nanti bisa ketemu, Pak. Iya. Kemarin memang mungkin sampelnya kurang banyak ya mungkin. Enggak perlu banyak-banyak, ini cuma 8 sampel loh menurut saya. Oh, gitu nih. Iya, tetapi yang tidak menjadi banyak karena pecaknya itu, sentimeternya si kaki macam-macam. Dibuat macam-macam, dan karena macam-macam maka tabelnya kan jadi banyak, Pak. Iya. Nah, dengan tabel yang jadi banyak maka tingkat ketemu ke dalam pecaknya menjadi betul. Iya. Cocok. Ya, insya Allah nanti kita Aku selalu, Anda punya alamat emailnya apa enggak? Kalau Anda ada alamat emailnya bisa tak kirimi hasil kerjanya anak-anak. Nanti Pak Yusuf. Saya untuk yang Ponorogo itu saya bisa untuk menemukan itu proporsinya bisa. Ini saya coba kok nggak bisa ya karena ukurannya bisa. Ya bentuknya seperti ini ya, limbungan. Sangat tergantung dari miringnya tempat berdirinya ini Balai Tani ini. Ya mungkin gitu.
Baik, Pak Oke, Pak Edi. Gadot. Terima kasih Prof. Yusef untuk Oke. PR-nya. Dapat Oke, PR Pak nanti Gadot. PR bagus ya kalau kita di Lombok. Iya Pak Gadot. Tadi saya sempat mendengar Pak Gadot menceritakan tentang Balai Tani yang dasarnya dia sebenarnya dibangun di daerah berkontur. Kemudian ada yang membangun tidak di daerah berkontur, kemudian dia membuat semacam dasar yang ditinggikan gitu ya Pak. Nggih. Kemudian terjadi bencana, kemudian malah yang yang dasarnya tadi bukan dasar yang alami, yang natural, kemudian dia terjadi mungkin penurunan, kemudian roboh begitu ya Pak. Nggih. Nah itu apakah kemudian ada perbaikan setelahnya Pak? Maksudnya karena dia membuat peninggian tanah yang tanpa ada perkuatan samping mungkin, apakah kemudian ada ditemukan perbaikan-perbaikan yang mengatasi masalah yang tadi Pak? Nggih. Jadi yang roboh itu yang Balai Tani di Sembalun ini. Ini kan kemarin gempa 2018 ini yang di daerah Limbungan ya yang di lereng ini nggak ada yang, kalau posisinya memang melekat di daerah yang berkonti ini, melekat di atas tanah beneran, tidak ada roboh. Nah ini ada sedikit yang tadi kalau ini tanahnya di sekitar diambil ya akhirnya roboh juga. Karena kalau ini yang lebih ditinggikan tadi ini pasangan batu kali Pak rumahnya ini. Sudah ada perkuatannya? Iya, tapi karena lawang pagar yang liling ini aja rontok semua kok Pak. Jadi karena getaran dari bumi langsung menggetar di sini. Ya, ini semua rontok semua. Ini peninggian ini bisa rontok. Jadi rumah Balai Tani ini yang ambruk semua. Ini yang terjadi. Jadi berarti memang di situ sebenarnya dia awalnya bukan lahan berkontur ya Pak? Karena enggak, kemudian jadi ini seperti rumah adat yang dipromosikan untuk wisata ya, Balik Sembalun ini yang di lokasi. Nah, dan ini seakan kan ada kerajaan di sana, terus rumah ini dibikin, tapi nyatanya justru ini yang bikinan yang tidak memperhatikan bahwa Balai Tani itu sebenarnya balai yang untuk daerah berkontur. Saya anunya ke sana saya. Baik. Jadi secara bidang dasar sebenarnya kalau yang dibuat di lahan berkontur yang murni kontur ya tanpa ada peninggian dia bisa bertahan, tapi ketika dia diletakkan pada tanah yang ditinggikan secara konstruksi itu kemudian malah terjadi keruntuhan ya Pak? Iya, itu yang walaupun sudah ada perkuatan tadi Pak bilang iya, ada fondasi. ini pasangan batu kali yang pecah semua, dinding yang mengelilingi ini tempat ini semuanya bisa roboh semua juga. Dinding sudah dari ada turapnya tapi tetap. Iya, itu yang karena gempanya memang besar ya di daerah kemarin itu. Namun tapi kalau rumah-rumah seperti Balai Mengina, terus Brugak, terus Geleng itu justru menari-nari itu katanya bergerak. Nah, tapi longgar-longgar memang. Tapi pasak-pasaknya lepas, nggak lepas ya. Tapi kalau roboh berarti getarannya akan lebih lama kan. Jadi pasaknya sampai lepas ya itu baru roboh. Nah, kalau terjadi seperti itu ya Pak, yang longgar, pasak dan sebagainya, itu apakah kemudian masyarakat juga ada kegiatan untuk kemudian mengencangkan kembali dan sebagainya? Iya kan. Sebagai bagian dari ini menurunkan pengetahuan kepada yang generasi berikutnya, gitu ada ya Pak ya? Jadi setelah seperti mana ya? Jadi kalau ini longgar ya kan tinggal mengembalikan saja, artinya tidak begitu yang ini ya. Jadi dia tinggal hanya luduk saja tek itu sudah kembali lagi, sudah gitu. Artinya tidak terjadi roboh ya. Nah itu yang terjadi seperti itu Pak Agus. Oh ya, kan kadang-kala kalau longgar-longgar itu kemudian kan misalnya tiangnya itu kan kemudian tidak siku lagi ya Pak. Nah kalau tidak siku itu kan rumahnya jadi cenderung agak miring. Berarti kan
butuh ditegakkan sedikit, baru kemudian dipasak gitu kan, butuh tenaga yang tidak hanya 1-2 orang mungkin ya Pak. Ya itu yang saya kurang ya mungkin seperti itu ya, ada kerja apa. Yang jelas gini Pak Agus. Jadi ini bukan seperti apa, banyak yang baru. Artinya seperti ini kan bahannya baru juga. Jadi rumah, artinya cara berarsitektur ini masyarakat masih masih menggunakan gitu. Jadi artinya ada rumah baru ya bikinnya seperti Bali Mengina, ya, ada yang baru jadi mana ya, Bali Mengina. Jadi masyarakat masih yang pakai gini ada gitu. Bukan lagi barang usang yang seperti kalau kita jumpai joglo di Jawa itu kan banyak peninggalan aja, enggak. Untuk berarsitektur joglo masa lalu karena sudah enggak Pak. Itu yang saya lihat. Jadi di sini orang-orang masih berarsitektur ini, Sasak ini. Gitu, Baik. Pak. Terima kasih Pak, jadi masih bertumbuh ya. Baik, rekan-rekan yang lain monggo kalau ingin bertanya atau menanggapi atau memberikan apa namanya. Ini ada Prof. Tom Priyo, Pak Yosef, monggo Pak Yosef. Namanya saya tadi agak asing, Tom Priyo. Monggo Pak. Pak Gatot, saya mau nanya. Dasarnya arsitektur Lombok itu kerangka bangunan yang bisa ditaruh di berbagai topografi, atau Lombok itu adalah topografi yang bermacam-macam dan karena itu muncullah model Lombok yang bangunan berkerangka batang seperti itu. Ini kan kondisi yang sangat berbeda. Aslinya sendiri topografinya miring, berkontur, dan aslinya datar kemudian dibuat berkontur. Nah, penelitian Anda dengan 8 desa itu memungkinkan untuk bisa sampai kepada pendugaan yang mana? Berkontur dibuat bangunan atau datar diberkonturkan. Nah, ya dari lokasi ini Pak, dari setelah saya lokasi ini untuk Sade, Limbungan timur dan barat ini lokasinya berkontur. Nah, daerah berkontur, lokasinya berkontur, maka dari itu tadi balainya adalah balai tani. Nah, kalau saya lebih yang Limbungan Timur, saya tanya wawancara itu, dia kenapa kok pembikin rumah di daerah pegunungan gitu ya, daerah ini. Daerah ini kurang tidak subur tanahnya, memang namanya balai tani, dengan yang datar, yang subur dipakai untuk bertani anunya gitu. Jadi dia bermukim di daerah yang berkontur lah, maka dia berarsitekturnya seperti membuat balai tani ini. Nah, kalau yang datar, yang ini di Senaru dan Belik Gumentar, ini daerahnya datar, rata ya, rumahnya pakai balai Mengina, enggak pakai balai tani. Ini memang yang di Belik Sembalun ini yang tadi, yang daerah wisata tadi, dia memaksa untuk menghadirkan balai tani di sini. Maka terjadi gempa kemarin ya, ini contoh balai tani yang roboh di daerah sini ini. Ya itu. Jadi kalau itu memang pada dasarnya ada 2 tipe arsitektur Lombok. Ya. Arsitektur topografi rata dan arsitektur topografi berkontur. Gitu anunya. Kesimpulan saya seperti itu. Oke, itu yang pertama. Yang selanjutnya sekarang, untuk yang berkontur seperti yang Sembalun itu, maka lantai tanah itu bisa sekaligus menjadi lantai bangunan kan? Yang mana Pak? Yang Limbungan? Enggak tahu lah, pokoknya yang berkontur. Iya. Maka lantai yang kemudian dianu sama kotoran kerbau itu loh, dipel sama kotoran. Itu adalah tempat duduk lah, kan bisa menjadi tempat duduk. Iya. Bisa menjadi kolong. Iya. Iya kan? Nah, kalau menjadi kolong maka bangunannya itu bangunan berkolong atau bangunan yang tidak berkolong.
Karena dari luar tidak terlihat adanya kolom. Berkolom. Nah, Tidak berkolom ya Pak Yosep. tidak berkolom. Berkolom dok, kolom dok. Kolong. Longan. Panggung Pak maksudnya. Oh enggak, ya, gini. Jadi ini nih. Jadi nah, dibikin seperti ini permukaannya, dibikin gini baru ditumpangi ini. Berarti ini adalah kerangka bangunan yang datar Yeah. dengan lantai yang mempertahankan ketinggian tanah itu kan. Ya, yeah. Kalau sudah begitu kan nggak ada bedanya dengan rumah Ponorogo. Nggak punya panggung kan? Ya. Ini nggak ada. Iya, berdiri di atas tanah memang. Nah, ini menjadi persoalan kalau kemudian topografinya datar. Kalau topografinya datar, apakah tanahnya juga menjadi tempat duduk? Ya, untuk yang bukan balai tani, yang di lokasi datar, ya gitu di tanahnya. Jadi di Lombok tidak ditradisikan rumah panggung kalau gitu. Ya, yang panggung itu yang fungsi yang tipe bangunan yang lain, Pak, seperti yang mana? Yang sebentar, yang ini yang berugak ini yang di depan ini berugak terus apa? Ini geleng, ya, balai alang ini aktivitasnya di atas ini, duduk di sini. Enggak, maksud saya lantas dari sini Anda bisa membangun sebuah model arsitektur Lombok yang dua macam. Yeah. Arsitektur Lombok topografi datar ternyata tidak memperlihatkan perbedaan signifikan dengan topografi berkontur, misalnya begitu. Atau memang ada perbedaan. Kemudian ada arsitektur yang tanpa longan atau tanpa panggung dan arsitektur yang berpanggung. Ya, ini Pak Isep mungkin ya. Seperti di Limbungan. Limbungan itu ada balai tani, ini yang berdiri di tanah yang berkontur, terus di depannya selalu ada geleng, paon atau pantek ini. Nah. Oke, Limbungan ini beda kegunaannya apa enggak? Yang geleng ini tempat lumbung ya? Ya, untuk nyimpan padi ini. Nah, di bawahnya untuk duduk-duduk. Kalau ini full aktivitas harian banyak di luar ya di bawah ini, Nah, sehingga Limbungan ini yang balai tani ini untuk apa? Balai tani ini aktivitas lebih banyak untuk ya menyimpan barang yang berharga, wanita di sini di dalam sini. Anda bisa membuat penjejeran, bukan perbandingan, penjejeran ini dengan Batak Toba. Oh. Bedanya di dalam Batak Toba, kolongnya ini dibuat terbuka, tapi kalau yang di balai tani kolongnya tertutup. Jadi kalau yang disuguhkan seperti yang pada presentasi hari ini, ya lebih baik saya membuat Anda marah sama saya daripada saya tidak menyampaikan sesuatu. Jadi, pola penyuguhan arsitektur, pendokumentasian arsitektur yang sudah berlangsung di abad ke-19, Pak. Makanya saya tadi mempertanyakan hal-hal yang sepele, karena yang itu tidak tertangani di abad ke-19 itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dan ini buat saya bukan sangat penting ya, sangat menantang untuk Anda sendiri. Saya
mau tapi saya nggak mau. Saya mau tapi saya nggak mau. Saya mau menangani, tapi saya nggak mau karena aku nggak terlalu banyak masuk ke dalam Lombok ini. Yeah. Hari ini Anda ngomong tentang arsitektur Lombok dalam konteks tektonikanya kan. Nah, Anda tahu tektonika itu di arsitektur Eropa siapa lakonnya yang menjadi pemicu hadirnya sebutan tektonika? Itu Gottfried Semper. Gottfried Semper membedakan dua konstruksi, yang satu tektonika, yang satu stereotomi. Stereotomi itu dinding pemikul, tektonika itu rangka batang. Dari situ dia membuat teori mengenai unsur-unsur pokok sebuah arsitektur. Unsur-unsur pokok sebuah arsitektur. Gambar yang disuguhkan oleh dia itu adalah tidak jauh beda dari balai tani yang di Bilik Sembalun. Bilik Sembalun, yeah. Ya, balai tani yang di sebelah kanan ini. Ini ya Pak. Yeah. Bawahnya. Yeah. Nah, ini yang dianggap sebagai teorinya itu di sini. Ya. Satu atap, dua dinding, tiga lantai yang ditinggikan. Yeah. Persis seperti begini. Tetapi, pasti ini bukan teori, bukan aplikasi dari teorinya Semper. Karena apa? Nah, itulah ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat Anda memanfaatkan arsitektur Lombok ini untuk mengkritik teorinya Gottfried Semper. Itu. Iya. Nah, mudah-mudahan Anda punya bukunya. Ya. Itu ada kok di PDF Drive ada kok. Ya. Jadi menarik di situ. Yang berikutnya lagi, sebentar, saya masih hilang. Nah, ketelengsut. Oke. Sementara sampai itu jadi, oh ya, Anda punya kesempatan juga untuk meloncat dari yang abad ke-19 pendokumentasiannya ke dalam pendokumentasian yang abad 20 gitu loh. Misal, kenapa Anda tidak membicarakan arsitektur Lombok ini dengan menggunakan analyzing architecture-nya Simon Unwin? Mengapa saya menanyakan ini? Karena begini, kita sampai dengan hari ini tuh nggak tahu banyak tentang arsitektur Nusantara kita. Arsitektur tradisional kita itu nol. Sehingga semua yang kita lakukan itu adalah yang dilakukan di abad 19. Yang berlaku di abad 20 tidak pernah kita coba masuki. Nah, contoh, Simon Unwin itu menggelar elemen-elemen arsitektur beserta analisanya. Nah, elemen arsitektur yang digelarkan oleh Unwin itu arsitektur Eropa, bukan arsitektur Nusantara. Sekarang gunakan Simon Unwin yang Eropa itu untuk arsitektur Lombok. Nah, pada saat Anda menerapkan yang Unwin ke dalam Lombok, Anda harus bersikap kritis. Jangan memaksa diri untuk punyanya Unwin pasti diterima, pasti benar untuk Lombok. Enggak. Jadi seperti contohnya, arsitektur Eropa itu enggak kenal rumah panggung. Sehingga teorinya Unwin pasti nggak ada rumah panggung kan? Nah, kalau kita punya rumah panggung, ayo.
ceritanya Unwin mengenai rumah Eropa, itulah yang kita pinjam berpikirnya Unwin itu. Nusantara. Untuk kita gunakan untuk bicara tentang, sehingga tidak lagi ada arsitektur Lombok, tetapi arsitektur Gatot tadi. Atau tektonika Agus Dwi Haryanto, bukan tektonika Gottfried Semper. Jadi, arsitektur tradisional kita, jikalau kita kritisi dengan teori-teori dan prinsip-prinsip serta elemen-elemen yang masa kini, berpotensi besar untuk mengubah yang disebut tradisional menjadi Nusantara. Yang pertama, dan yang kedua juga mengubah penglihatan kita terhadap arsitektur Nusantara tradisional yang selama ini selalu bersembunyi, berlindung, dan bernaung di bawah kebudayaan, menjadi bernaung dan berlindung di bawah ilmu arsitektur. Nah, semoga Pak Gatot tidak sakit hati. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Pak Yosef. Sukanya. Mantan Pak Yosef, ini PR buat kita semua rasanya ini, Bapak Ibu ya. Tidak hanya buat Pak Gatot. Ini Pak Gatot kasihan, ini bebannya berat. Baik, Pak Gatot, ini ada chat dari Prof. Toto ini. Penjelasan model bangunan berbeda daerah yang kemungkinan berhubungannya kecil, titik-titik menghasilkan data untuk membangun teori tentang titik-titik. Monggo Pak Gatot, mau ditanggapi? Benar, Mas. Ini ada tanggapan dari Prof. Toto ini, Prof. Toto Rosmanto di chat room. Saya bacakan ya Pak. Penjajaran model bangunan berbeda daerah, tadi kan Prof. Yosef menyinggung dibandingkan atau dijajarkan dengan Bata Toba gitu kan ya. Yang kemungkinan berhubungannya kecil menghasilkan data untuk membangun teori tentang titik-titik. Nah ini Pak Gatot nangkep nggak yang dimaksud Prof. Toto ini? Kurang nangkep saya Pak. Kurang nangkep ya. Kita undang Prof. Toto untuk langsung. Monggo Prof. Toto Rosmanto. Terus Pak Toto. Agak lambat ini. Ya. Sudah ada rawan di belakang tuh. Oh lah iya tuh. Ribet Mas Pak Toto. Ya jadi kan yang sampaikan Pak Yosef tadi benar kan. Kita selama ini sekarang baru sampai tahap ke pendataan kembali potensi arsitektur yang ada di Nusantara ini, di Indonesia ini. Nah, dari daerah dan daerah kan kemungkinannya dua. Satu yang dicurigai berhubungan, yang kedua yang tidak. Seperti Werbu itu kan masyarakatnya mengaku berasal dari daerah tertentu. Itu kan dicurigai berhubungan. Ya. Sehingga arsitekturnya, detail arsitekturnya itu kan bisa disandingkan, dijejerkan tadi. Tapi ada juga yang tidak berhubungan, kemungkinan tidak berhubungan. Seperti yang misalnya Lombok dengan daerah lain tidak berhubungan, itu kan bisa saja dijejerkan juga kan. Sehingga Pak Gatot kan bisa membuat teori baru tentang hal itu. Iya Pak Toto, terima kasih. Kemarin saya sama Pak Agus ini sebenarnya. Namun proposalnya nggak tembus Pak Gus ya. Yang dulu disaran oleh Pak Yosef, kita coba Pak Yosef. Jadi kita membuat penelitian kolaborasi dengan Pak Agus antara Lombok dan Sumba ya. Bima ya Pak. Dan Bima kita coba. Nah masih bentuk proposal ini. Mungkin gitu. Tidak tembus. Jadi kita inginnya memang buat itu Pak, ada mesti ada seperti yang kemarin kita curigai kan geleng ini bagus ya yang ya. Gelengnya atau dan inak balinya dan apa bali mengina yang akan kita coba. Iya, sebenarnya PR-nya sudah kita perhatikan tapi ternyata memang butuh waktu nanti. Semoga ke depan bisa jadi Pak.
Ini ada lagi Pak Gadot dari Pak Raka. Ini tentang tektonika Gottfried Semper yang tadi disinggung oleh Prof. Yosef, memang berpotensi bisa didebat dengan pemaparan Pak Gadot jika segi teknisnya bisa semakin dilengkapi, Pak. Benang merahnya semakin banyak, semakin tampak. Semangat ini diberikan dukungan oleh Pak Raka, Pak Gadot. Saya mungkin Pak Agus ya. Saya kemarin ke Unram juga. Ini saya anggap sebagai percikan awal ya untuk membongkar arsitektur Sasak ini. Ya. Jadi saya harapkan mahasiswanya Pak Agus dan mahasiswa yang lain bisa meneruskan ini memang masih terlalu datanya terlalu masih ya, seperti pertanyaan tadi membuat model itu saya coba. Ya, kemarin memang saya coba, kita coba teliti lagi untuk membuat proporsi tadi. Saya coba kemarin itu saya coba lagi bagus, mencoba teliti ke sana lagi deh gitu. Oke. Tapi ya itu tadi enggak. Ya, saya coba proposal sama, yang proposal saya nggak masuk juga. Karena mungkin nggak masuknya itu karena kurang membudaya, Pak. Harus pakai strategi budaya. Ya, itu. Tapi studinya, penelitian arsitektur, proposalnya pakai model kebudayaan. Itu. Ya, ini kita coba. Saya 3 tahun ini memanfaatkan tempat kerja saya untuk begitu. Karena tempat kerja saya itu masih berbudaya, ya tak budayai ya. Tapi akhirnya mana ada hitungan pecak yang pakai sentimeter itu di kebudayaan. Ada. Ada, saya pakai itu. Dengan menggunakan kawruh kambing, misalnya gitu. Dengan lola budaya kan, wah sih. Jadi laporan, lola kok kalau budaya ini belajar kamu. Baik, Prof. Yosef, ini saran ya, trik-trik buat kami ini. Baik, Bapak Ibu. Waktu berjalan cepat, tapi saya masih beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ini ada banyak rekan-rekan yang tentunya punya concern atau punya bidang teliti yang sama-sama interestnya. Ada Bu Rita, ada Pak Mohsen, ada Pak Iwan, monggo Pak. Kemudian banyak lagi ada Bu Irina. Ada siapa lagi? Rekan-rekan mahasiswa juga, mahasiswa saya, monggo. Silakan teman-teman yang tergabung di mata kuliah yang diwajibkan hari ini. Saya beri kesempatan untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Mumpung ketemu dengan Pak Gadot ini malah kita dapat PR banyak Pak Gadot. Silakan Bapak Ibu. Santai saja, feel free sebelum berakhir acara ini. Mas Agus, punten Mas Agus. Monggo Pak Iwan, ini saya tunggu Pak Iwan dari tadi. Monggo Pak. Selamat sore Prof. Yosef. Jadi gini Mas Gatot. Selamat Pak Iwan, sudah selesai dari S3-nya? Belum Pak. Oh, belum. Jadi juga ada selesai. Jadi gini Pak Gatot, pemaparannya luar biasa ya Pak. Tapi gini Pak, saya melihat ada sistem sambungannya lumayan asik gitu ya, mulai menarik Pak. Apakah memang dasar dari arsitektur Sasak itu ke arah gempa bumi, atau mereka juga termasuk masyarakat berpindah Pak, dengan sisi sambungan yang memang bisa dibongkar dan dipasang lagi? Itu yang pertama Pak, saya coba lihat dari apakah memang sudah mati. Suaranya putus Pak Iwan. Mungkin jaringannya lagi jelek. Oke, orang Lombok, arsitektur Lombok itu bisa digotong atau enggak Pak? Pak Gadot. Jadi khusus yang bisa bergerak itu adalah ini yang geleng, yang beruka ini. Sedangkan untuk balai tani ini dia
harus numpang dan dirangkai di atas tanah ini, Pak. Enggak, di Sulawesi itu kan ada tradisi rumah itu bisa digotong, dipindah dalam bentuk digotong. Nggih, khusus untuk balai tani ini enggak bisa, Pak. Nah, makanya kalau ada pertanyaannya kan konstruksi untuk yang tidak bisa digotong dengan konstruksi untuk yang bisa digotong harus beda. Pasti beda. Ya. Ini PR-nya Pak Agus ini. Waroan konstruksi kok. Siap. Tambah lagi Pak untuk PR-nya, Pak. Maaf tadi terputus mungkin saya Pak ya, sinyalnya Pak. Silakan Pak Iwan. Jadi gini, yang pertama itu saya melihat bahwa sistem sambungannya memang goyang ya Pak ya, itu pertama. Apakah memang antisipasi terhadap gempa bumi atau memang salah satu kriteria mudah dibongkar pasang dari rumahnya? Apakah dulu memang masyarakat Sasak memang masyarakat yang memungkinkan untuk berpindah rumahnya? Yang kedua Pak, apakah ada faktor yang memang menentukan tektonika yang ada di arsitektur Sasak, Pak? Kira-kira faktor-faktornya apa Pak? Kira-kira gitu. Ya, terima kasih. Itu mungkin Pak Gatot sedikit pertanyaannya. Karena memang penelitian kami ini latar belakangnya karena ada gempa itu, saya coba saya lihat sistem strukturnya gitu. Nah, setelah saya lihat, kok ternyata saya temuannya itu pemasangan pasak selalu di bagian bawah. Itu memang kalau bergerak itu digerakkan itu memang jatuhnya pasak lebih mudah kalau letaknya di sebelah atas. Berarti saya simpulkan bahwa memang sudah memperhatikan tentang antisipasi terhadap gempa. Dan kebetulan gunung itu Rinjani itu kan relatif gerakannya lumayan banyak, jadi terjadi gempa juga. Saya lihat seperti itu. Sedangkan faktor yang lain ya itu saya lihat hanya itu saja, mungkin gitu Pak. Yang tadi Pak tentang sektor knockdown tadi, bongkar pasang tadi, apakah juga tumbuh di sini Pak? Ya, yang bisa dipindah dan misalkan seperti dibongkar pasang ini yang berugak, tipe berugak ini dan geleng ini bisa dibongkar. Sedangkan untuk balai tani, balai mengina ini kalau seperti apa ya? Yang induknya saja kalau balai mengina bisa dipindah, namun yang lainnya tidak bisa. Kalau balai tani ini nggak bisa ya, rumah ini ya dibangun di sini, dia nggak bisa dipindah kalau ini. Ya, kalau gitu kan bisa dibuat evolusi arsitektur Lombok dong. Evolusi dari yang bisa berpindah dan bisa dibongkar pasang menjadi yang ajek, mantep. Dan rumus teoritiknya kan yang mantep itu adalah yang mutakhir. Dimulai dengan bergerak-gerak terlebih dahulu. Dan bergerak-geraknya Lombok mungkin bisa digandeng lagi dengan Pak Agus yang Bima itu. Maria Sape sampai ke sini ketemu. Nah, seperti ini Pak Isep. Jadi seperti balai yang ada di Sade itu ada macamnya, tapi pengaruhnya terhadap ada fungsi, butuh lebih luas, lebih itu ya namanya balai Pontar. Anunya gitu aja. Jadi perubahannya seperti itu Pak. Pinggirkan dulu fungsinya Pak. Oh gitu nih. Pelajari konstruksi dan ukuran itu dulu. Oh ya tadi yang itu. Nggih. Nah, dari kalau sudah gitu Anda bisa meloncat dari abad ke-19 menjadi abad ke-21 harapannya ngono lho ya. Ya. Nggih, terima kasih banyak Pak Yusuf. Nggih, rasanya gemreget gitu bagus ya.
Kameroget ini ya. Kan kepala ini Pak, banyak PR-nya. Tapi Baik. saya keburu pensiun ya Pak Agus. Oh, nanti kita cari peluang baru Pak. Baik, rekan-rekan. Aku itu loh wis pensiun ya sik. Iya, saya kemarin diobrak-obrak buandaya nih Pak. Jangan mengandalkan pensiun loh ya. Iya. Baik, rekan-rekan, selama Pak Yosef juga mohon maaf ini Pak, ini waktu sudah bergerak cepat ya, sudah menjelang maghrib, bahkan mungkin di beberapa tempat sudah maghrib Bapak Ibu. Mohon maaf ini diskusinya terpaksa saya saya delay dulu. Yeah. Baik rekan-rekan, tadi ada yang menanyakan Pak Yunus tentang materi yang akan di-share di video. Nanti kami akan share di YouTube-nya Prodi Magister Arsitektur Pak Yunus. Nanti kami share di sana. Nanti linknya akan saya bagikan di grupnya IPLBI supaya bisa di-share. Nanti hari Senin mungkin diolah dulu, baru kemudian di-share di YouTube-nya Magister Arsitektur. Kemudian terkait dengan presensi, Bapak Ibu tadi mohon maaf, sempat tidak bisa mengisi presensi. Tadi sudah dibuka ya aksesnya. Kemudian terkait dengan diskusi ini Bapak Ibu, ya tentang tektonika itu sendiri, tadi lebih banyak kita diskusinya interaksi tektonikanya dengan konteks Lombok ya, berkaitan dengan topografi, berkaitan dengan kondisi kebencanaan begitu ya. Tadi Profesor juga memberikan banyak challenge ya, tantangan kepada Pak Gatot ini terutama banyak PR-nya berkaitan dengan bagaimana pengkategorian dari yang panggung kemudian yang landed itu bisa didiskusikan lebih jauh lagi berkaitan dengan teori-teori yang kajian abad 20 tadi Simon Unwin juga disinggung juga luar biasa. Ini diskusi yang menarik dan malah jadi banyak PR buat yang memberikan yang menjadi narasumber ini luar biasa. Terima kasih Prof. Yosef untuk saran-sarannya dan juga PR-nya. Pak Gatot. Terima kasih banyak Pak Yosef. Baik Bapak Ibu, saya akan tutup untuk acara pada sore hari ini. Terkait dengan tadi bukunya Pak Gatot, saya juga terima kasih, saya sudah diberikan bukunya juga. Bapak Ibu yang ingin mendapatkan buku tadi sudah ada nomor WA Pak Gatot ya, bisa dihubungi. Masih ada ya Pak stoknya? Jangan-jangan sudah habis. Banyak. Baik Bapak Ibu. Saya mau sowan Pak Yosef nih pokoknya. Oh. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Salam buat kita semuanya. Terima kasih sudah bergabung pada acara kuliah muda sore hari ini.